Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari tim Kehidupan akan menampilkan drama musikal yang berjudul Nilai Kehidupan. Selamat menyaksikan. Terdapat dua orang anak bernama Ambon dan Jamal yang duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan di SMA tersebut terdapat seorang anak kelas 1 SMA bernama Taufik yang baru masuk. Kemudian Ambon dan Jamal pun membuli Taufik. Di suatu tempat terdapat seorang pemuka Islam yang bernama Yusuf dan pemuka Kristen bernama Petrus. Dan mereka saling menghina satu sama lain dan merasa agamanya yang paling benar. Kenalkan, nama saya Yusuf. Namanya saya dengan saya Kristen. Anda berbeda Kristen kan? Ya, saya berbeda apa? Kenapa disimpan? Anda suci. Agama Anda kafir sesat. Dan Kristen itu agama yang sudah jutaan umat dengan Alkitab yang sudah diubah. Anda masih mau menyesatkan jutaan umat dengan kitab-kitab dengan rupa-rupa seragam Anda? Baca kok, lihat sekitar sana, banyak sekali pembunuhan, banyak sekali pelecehan, banyak sekali penistaan. Agama Islam terkenal dengan agama apa? Agama teroris. Agama Anda yang sesat, agama Anda yang merubah sejarah di mana Tuhan Yesus sampai di gunung itu. Itu ada udah mencerminkan sesatan. Nah, sesat Anda, kafir. Dan di kehidupan lain terdapat orang kaya bernama Kevin dan orang miskin bernama Ujang. Kemudian Kevin menghina dan merendahkan status sosial Ujang karena kemiskinannya. Mas, ngapain mas? Orang ya, sore-sore gini tuh pulang kerja, habis dari sekolah, bawa makanan ke rumah happy. Ini mulung, kamu mulung? Coba lihat. Punya kaca kan? Udah badan kecil, mulus, hitam, hidup lagi. Punya biasa nggak sih? Pernah sekolah nggak sih? Coba. Kan punya otak. Coba. Sekali-kali jangan minum kan banyak kerjaan. Gue ini. Udah kan? Dari rasisme 3 kejadian tersebut, terdapat beberapa orang yang pro dan kontra terhadap hal tersebut, hingga menimbulkan pertengkaran.
Gimana Gus? Gimana Sin? Ngomong apa ya? Hal seperti ini nih kayak seperti pembulian dan perendahan status sosial orang miskin terhadap orang kaya. Itu sih normal-normal aja di dunia. Normal, karena Ini iya, jadi dari kejadian-kejadian tadi itu semua menurut Ani sama Nusa ini normal aja karena semua itu ada hukum alam. Yang kaya bindas yang miskin, yang kuat bindas yang lemah. nggak bisa gitu dong. Kenapa? Coba kita bayangkan jadi orang miskin, kita dihina-hina oleh yang paling atas, kita dihina-hina oleh orang kaya, nanti kita pasti hancur dihina oleh mereka. Ya, Ya kan deh. ya begini, sabar. Jadi kalau seandainya anak jadi orang miskin, terus anak pindah sama orang kaya, anak masih siap ya? Iya betul lah. Karena orang miskin tugasnya Dihujat sama orang kaya. Ayolah semua, berpikir, kita tuh harus saling merangkul satu sama lain. Jangan seperti itu kepentingannya. Kalian menghargailah kekurangan orang lain. Itu sih setuju. Jadi kita harus Damai. Para pemirsa, dari drama yang tadi kita tampilkan, kita lihat problematika yang kita alami dalam kehidupan. Problematika pertama, pembulian. Sering terjadi di jenjang pendidikan, dari mulai TK, bahkan sampai kuliah. Bahkan bukan kuliah, bukan pendidikan saja. Dunia kerja pun begitu. Merasa dirinya yang paling senior, dia berhak membulian juniornya. Lanjut ke jenjang berikutnya, para mahasiswa yang katanya pilar bangsa, yang mulai krisis dengan agama. Mereka bilang mana agama paling benar, mana yang kafir, mana yang membawa ke surga, tapi hasilnya nihil. Lalu yang terakhir, dari generasi muda dan generasi tua di seluruh generasi Indonesia masih ada perbedaan kasta, yang kaya dan yang miskin, yang memiliki tahta dan jabatan, yang duduk di pemerintahan dan rakyat biasa, semuanya masih membedakan harta yang mereka miliki, masih merasa pantas untuk menginjak-injak orang di bawahnya. Padahal mereka bukan apa-apa di atas dibandingkan Tuhan yang Maha Esa. Tapi di antara itu semua, di ujung ada para pemuda yang selalu merangkul satu sama lain. Inilah pemuda yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Inilah pemuda NKRI, karena mereka mengamalkan satu asas negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Inilah yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penjajahan 1 abad yang lalu oleh bangsa penjajah. Kita harus mengamalkan nasionalisme. Karena kita adalah bangsa yang satu. Kita adalah bangsa yang kuat. Ketika kita bersatu, bangsa-bangsa lain ciut, mereka tidak mempunyai mental. Kita dijajah detik sekarang. Dijajah dengan jajahan halus, ekonomi, politik kita dijajah. Tapi kita bisa melawan. Kalau kita mau, buktikan bahwa kita Indonesia, buktikan bahwa kita pemuda adalah harapan bangsa, pilar bangsa. Karena kita adalah pemuda. Salam hormat. Kami adalah santri. yang menuntut ilmu dengan kesabaran dan dengan kesadaran. Kami adalah santri. Santri di Siddiqah Az-Zahra yang ingin meraih kesuksesan Dengan kebersamaan. Kami adalah pelajar yang menjunjung tinggi tauhid dan ketakwaan, yang bergerak menuju kesempurnaan. Kami adalah pemuda yang menjunjung tinggi ideologi Islami di darah dan nadi kami mengalir darah pahlawan dan pejuang, karena kami adalah anak dari Ibu Pertiwi, karena kami adalah pewaris ilmu para nabi.
Kami adalah pilar bangsa. Kami adalah keluarga. Beginilah kami.